Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Farizi dengan NIM 4162401040 dari Prodi Teknik Industri Mercubuana ingin menjelaskan tugas besar pemrograman komputer mengenai retail store inventory dengan menggunakan file CSV. Dan oke, langsung saja. Yang pertama itu kita harus mengaktifkan exam control panel yang ikonnya seperti ini pada bagian MySQL dan Apache-nya. Hingga seperti ini. Kalau udah hijau itu tandanya actionnya itu sudah terstart. Oke. Ya, dan jika sudah di start, sekarang teman-teman buka Anaconda Prompt-nya. Ntar kita maximize dulu. Lalu saat dibuka, teman-teman ketik Conda Activate PKTI. Conda Activate. Sebentar. Conda Activate PKTI. Dan lalu ketik enter. Nanti biasa bakal berubah menjadi PKTI dan teman-teman ketik pip install MySQL strip connector. Ya. Lalu kita enter lagi di sini. Tung. Kita tunggu. Nah, jika sudah terinstall, teman-teman ketik pip install Seaborn. Seaborn tulisannya seperti ini ya. Seaborn. Oke, enter. Kita tunggu sebentar. Ya, mohon ditunggu sebentar ya. Saya di bagian sini sedikit lama. Nah, sudah. Sekarang teman-teman ketik pip install matplotlib. Nah, sini matplotlib. Nah, jika sudah kita enter lanjut render. Lalu di sini kita buka Jupyter Notebook ya teman-teman ya, lewat Anaconda Prom ini. Kita buka Jupyter Notebook. Oke. Tunggu sebentar. Di sini kita bikin folder baru. Di sini kita namanya tbpkti aja ya. Terserah teman-teman mau tulis apa, di sini kita tulisnya tbpkti. Lalu kita buka localhost phpMyAdmin-nya di sini. Kita gunakan webnya yang ini, yang bagian ini. Ya, tunggu sebentar. Ya sudah, kita klik yang ini. Klik tulisan warna biru ini. Oke. Tunggu sebentar ya. Nah, jika sudah kita masuk ke dalam localhost-nya, di sini kita langsung buat database baru. Nah, sebelum itu kita sini ke file dulu. Lalu kita cari file kita yang namanya itu ini, setup table SQL. Ini kita klik, kita buka dengan notepad. Di sini kita buka dengan notepad.
Oke, jika sudah, di sini kita copy codingan yang ini, yang create table sampai bawah. Sudah. Ini codingannya. Oke, kita masuk ke database lagi. Kita klik di sini, database itu kita namainnya tubes PKTI. Oke. Kita klik sini. Sudah ada database di bagian kiri. Lalu sini kita ke SQL ya. Sini kita copy codingan yang tadi dari notepad itu, lalu kita go. Sudah hijau ya, pertandanya codingannya itu berhasil. Setelah itu kita balik lagi ke di sini karena saya sudah mencoba merancang datanya, dan di sini kita langsung buka saja hasilnya. Nah, berikut adalah dataset yang sudah saya coba di Jupyter Notebook ini. Save enter lagi. Nah, di sini di sini ada sedikit kesalahan. Nama database di sini adalah tbpkti Iqbal. Sedangkan yang di SQL kita tadi itu namanya tubes PKTI. Jadi di sini kita akan ubah karena nanti akan tidak nyambung antara data dari yang Jupyter Notebook ini dengan yang data yang ada di SQL. Kita cross check. Nah, ini retail inventory raw ini adalah dataset yang akan kita gunakan, yang akan kita kita olah gitu. Oke, di sini langsung kita ganti saja namanya menjadi tubes PKTI agar sesuai dengan yang ada di SQL localhost tadi kita itu ya. Kita ganti semuanya ini sebentar. Nah, berikut adalah import data yang berhasil, itu ada 73.100 data. Oke, kita lihat. Berikut codingannya. Ya. Oke. Database sudah aktif ya. Dan kita save enter. Terlihat jumlahnya itu sesuai 73.100. Ya, kita langsung lihat grafiknya. Ini grafik yang pertama. Nah, ini grafiknya. Grafik yang kedua. Ini grafik yang ketiga. Nah, di sini tadi ada sekitar belasan 12 atau sampai 15 grafik yang sudah kita buat. Ini grafik yang kelima, rata-rata dari inventory level dan unit. Nah, seperti ini. Clothing, elektronik, furniture. Enter. Kita lihat grafik yang nomor 6 seperti ini ya. Grafik 7. Nah, teman-teman bisa lihat ya grafik-grafiknya tadi dari 1 sampai sekarang ini grafik yang ke-12. Langsung sekarang kita menggunakan library Seaborn. Nah, tadi yang 12 ini grafiknya seperti ini ya. Tadi ada lag, baru muncul grafiknya. Nah, berikut adalah datanya. Nah, teman-teman bisa lihat.
Sebenarnya sekitar 15 kolom ke samping ya. Nah, ini jumlah data per kategorinya. Nah, sedikit lag teman-teman nih. Grafik yang kedua masih lag. Nah, ada. Sebentar. Nah, ini sambil kita save enter sambil kita lihat teman-teman ini karena ada lag sedikit ini. Nah, jadi baru muncul diagramnya setelah kita shift enter ke grafik selanjutnya. Oke, kita grafik nomor 6, grafik nomor 7 seperti ini. Sebentar ya teman-teman, ini diagramnya belum muncul karena lag. Nah, berikut adalah diagram yang ke-12, heat map. Ini diagram yang ke-11, itu rata-rata unit. Nah, ini diagram yang ke-10 teman-teman ya. Ini baru muncul tadi. Ini diagram yang ke-9. Teman-teman bisa lihat. Ya, ini dari diagram yang ke-8. Ya, sudah selesai. Dan sekarang kita ke PPT analisis data eksploratif. Inventaris toko retail. Nah, sini studi kasus datasetnya yang kita gunakan itu retail store inventory ya, menggunakan metode Python, MySQL Exam, Pandas, dan Seaborn. Oke, langsung saja kita lanjut. Ya, di PPT ini, di simulasi ini saya menggunakan dataset retail store inventory ya, dan mengolahnya menggunakan Python, MySQL pada Exam, serta library Pandas dan Seaborn untuk menghasilkan visualisasi datanya. Ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dan pada tujuan simulasi ini saya ada 4, yaitu yang pertama membangun alur pengolahan data secara end-to-end, mulai dari data mentah berbentuk CSV hingga masuk ke database MySQL. Nah, yang kedua, di sini mengeksplorasi karakteristik data seperti kategori produk, wilayah penjualan, musim, dan status promosi. Yang ketiga, menganalisis hubungan antar variabel seperti harga, permintaan, diskon, dan stok barang. Dan yang terakhir di sini menghasilkan insight yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan inventaris dan strategi promosi. Oke, langsung kita lanjut. Ya, selanjutnya adalah dataset dan arsitektur simulasi. Dataset yang digunakan ini terdiri dari sekitar 73.100 baris data transaksi dengan 15 atribut pada setiap baris. Alur pengerjaannya dimulai dari file CSV, kemudian diimpor ke database MySQL menggunakan Python. Setelah data berhasil masuk ke database, data diolah menggunakan Pandas dan divisualisasikan menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Variabel yang dianalisis meliputi tanggal, kategori produk, wilayah, tingkat inventaris, jumlah penjualan, harga, diskon, hingga kondisi cuaca dan musim. Oke, kita lanjut. Di sini ada koneksi database dan import library. Pada tahap ini saya melakukan import library yang dibutuhkan seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan MySQL connector. Selanjutnya saya membuat konfigurasi koneksi ke database MySQL dengan host localhost dan database yang telah dibuat. Dan jika koneksi berhasil, sistem menampilkan pesan bahwa database berhasil terhubung sehingga proses selanjutnya dapat dilakukan. Seperti ini codingannya. Nah, selanjutnya saya ada import data CSV ke MySQL. Tahap berikutnya itu proses ETL atau extract, transform, dan load. Yang pertama itu data lama pada tabel dihapus menggunakan perintah truncat agar tidak terjadi duplikasi. Setelah itu file CSV dibaca satu persatu dan divalidasi jumlah kolomnya. Data yang valid kemudian dimasukkan ke MySQL secara bertahap menggunakan batch sebanyak 500 baris setiap proses agar lebih efisien. Hasil akhirnya menunjukkan 73.100 baris data berhasil diimpor ke dalam database. Oke, langsung lanjut. Nah, pada fungsi query dan visualisasi ini, agar program lebih rapi, saya membuat fungsi yang dapat digunakan berulang.
Fungsi fetch strip bawah all itu digunakan untuk menjalankan query SQL dan mengambil data dari MySQL. Dan sedangkan fungsi grouped bar itu digunakan untuk berbagi grafik. Dan dengan pendekatan ini, kode menjadi lebih singkat, mudah dipelajari, dan dapat digunakan kembali untuk berbagai analisis. Gitu. Nah, berikutnya ini adalah hasil simulasi dari kategori dan region atau wilayah. Jadi pada bagian ini ditampilkan hasil visualisasi mengenai distribusi kategori produk dan wilayah penjualannya. Grafik yang di kiri itu menunjukkan bagaimana jumlah data tersebar pada setiap kategori produk. Dan sedangkan yang grafik yang kedua itu yang sebelah kanan memperlihatkan status holiday atau promotion berdasarkan wilayah. Jadi dari visualisasi ini kita dapat melihat apakah setiap wilayah itu memiliki pola promosi yang sama atau berbeda-beda seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah hasil dari harga dan permintaan. Jadi di slide ini tuh membahas hubungan antara harga, permintaan, dan diskon. Jadi grafik yang pertama itu menunjukkan rata-rata harga pada setiap kategori produk, sedangkan grafik yang kedua itu memperlihatkan rata-rata demand forecast atau prediksi permintaan, dan juga yang grafik yang ketiga itu yang paling kanan menunjukkan distribusi diskon pada saat holiday atau promotion. Jadi dari hasil ini dapat dianalisis apakah pemberian diskon itu berpengaruh terhadap peningkatan permintaan atau tidak. Untuk yang selanjutnya itu ada simulasi hasil dari inventaris dan korelasi. Jadi pada slide ini itu saya menganalisis inventaris dan hubungan antar variabel. Grafik yang pertama itu menunjukkan rata-rata inventory level dan jumlah barang yang dipesan pada setiap kategori. Dan untuk grafik yang kedua itu yang di kanan itu untuk membandingkan harga produk dengan harga kompetitor. Jadi analisis ini tuh membantu mengetahui apakah harga kompetitor itu memiliki pengaruh terhadap strategi penjualan dan pengelolaan stok kita atau tidak. Nah, untuk slide terakhir ini adalah kesimpulan. Berdasarkan simulasi yang telah kita lakukan itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, proses ETL dari CSV ke MySQL itu berhasil dilakukan dengan seluruh 73.100 data berhasil diimpor tanpa masalah. Yang kedua, penjualan dan diskon cenderung meningkat pada periode promosi atau hari libur, sehingga promosi terbukti efektif meningkatkan permintaan. Yang ketiga, terdapat perbedaan harga dan tingkat permintaan pada setiap kategori produk yang dapat menjadi dasar strategi bisnis. Dan untuk yang keempat itu, analisis korelasi membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Dan yang terakhir, kombinasi Python, MySQL, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn sangat efektif digunakan untuk melakukan analisis data detail dalam skala menengah hingga besar. Dan ya, demikian presentasi dari saya, dan terima kasih juga kepada teman-teman dan Bapak dosen telah mendengarkan dan menelaah video dari saya ini. Dan mohon dikoreksi jika ada kesalahan dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.